Presiden minta ke Gerindra gimana? Kita siap. Semua yang diperintah Presiden kita siap. Kita tegak lurus Presiden. Kalau ke PSI belum pasti. Ikut perintah Pak Presiden. Prabowo. Siap. Ya kan kita anak buahnya Pak Prabowo, maksud kita nggak ikut. Makasih Ya. Mas Muni. Ya. Om Bengawan akan tetap kritis dan memberikan kritikan kepada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Artinya Om Bengawan konsisten untuk mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat. Nah, ini makin ke sini kian terbukti kan, bila Jokowi makin kehilangan legitimasinya. Dia dulu saya dukung, tapi ketika kebijakannya sudah belasah-belasah dan banyak melakukan pelanggaran, ya saya kritik. Ya kayak gitulah resiko politik. Bila didukung sama pendukung lambe-lamis, apalagi para penjilat, para pemuja, kaum oportunis, sebagian lagi malah sekedar jegigas-jegigis. Cuap-cuap tok alias blas tak ideologis, mudah tinggal gelanggang colong pelayu. Para pendukungnya Jokowi bedalah dengan relawan atau pendukung yang profesional. Dia meninggalkan karena memang tidak sesuai dengan kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat. Beda dengan mereka. Yang ada di pikiran mereka ya hanya jabatan kekuasaan, fasilitas, hingga materi aja. Era dukungan, pecah gesang derek Pak Jokowi sudah berakhir sekarang. Tapi dengar sendiri toh, Ketua Projo yang sekarang jadi Menteri Koperasi, Budi Ari itu, gimana ngomongnya? Nah, tak pikir-pikir ya gitu itu. Bagi yang nggak ngerti apa arti oportunis, ya gampangannya gini. Oportunis itu bisa kita sebut sebagai orang munafik atau tidak punya pendirian. Orang yang hanya nyari untungnya saja, pengen penake dhewe, itu disebut dengan oportunis. Loh, pernyataan bekas Menkominfo itu menandakan kalau wes gak ada sesuatu yang didapatkan dari Jokowi, mau ento ampas sekarang itu. Dan dia banyak masalah, dia merasa tidak akan dilindungi oleh Jokowi, maka dia cari gandulan anyar. Mungkin keuntungan yang bisa dia peroleh wis mandegret. Begitu ditanya wartawan, langsung aja responnya semacam setor muka. Kira-kira apa yang ada di batin Pak Jokowi dengan apa yang dikatakan oleh Budi Ari. Pas dengerin sendiri apa yang dia bilang sama pendukung garis kerasnya Jokowi ini. Ya mungkin bukan Pak Jokowi lah, Gibran wae. Pas ketemu di rapat kabinet, apa masih punya muka tuh si Budi Ari itu, dipelototi, dipeleroi, disentil-sentil gitu sama Gibran orang. Gak bisa dibayangkan loh, andai kata tiba-tiba Menkop dipanggil, ditanya oleh Wapres sama Gibran, lalu ditanya gini, apa maksudmu bicara begitu? Disuruh milih Gerindra atau PSI, kok jawabnya manut perintah Presiden? Umpama itu saya membayangkan. Lah kena Budi Ari kemeringet loh. Nah ya Budi Ari akan tenang, pasti tenang. Tidak ada keresahan apapun. Amanlah dia di pemerintahan. Paling akan berdalih, yo koyo ora arti wae to bos. Loh di sisi lain, Gibran apa ya kepikiran tuh? Buat nanya kayak begitu kepada Budi Ari. Emang berani nanyain Budi Ari? Manggil menteri ke ruangannya berani nggak? Loh sayang, Om Bengawan nggak punya koneksi di Istana Wapres. Nah, aku pernah dapat bocoran soalnya. Wapres katanya nggak boleh asal manggil gitu, atau meminta keterangan. Apalagi merintah langsung kabinetnya Pak Prabowo. Memerintah menteri-menterinya itu dilarang. Sebab yang punya menteri itu sebenarnya memang presiden. Nah, tugas utamanya Wapres ya emang membantu presiden, bukan perintah menteri. Nah, sebelum tak terus gini.
Ini tak kasih bocoran dikit ya, terkait perkembangan proses masuk buinya Bung Sylvester. Ya, yang kemarin tak bahas itu. Pak Erik sebagai Menteri BUMN dibikin malu tuh sama relawannya Jokowi. Terpidananya malah diharun masikukan, ngilang. Pak Erik itu sampai bingung itu. Wih, simpel itu. Wisin itu. Gimana caranya ngejawab? Pertanyaan para wartawan. Lu kena salah kok yang kalian tanyakan. Salah no. Ini lihat ini. Ini kan dari komisaris ID Food, cuman statusnya terpidana. Apakah akan dipertimbangkan untuk status komisaris independen ya Pak? Pak Erik? Nah tolong dong para jurnalis yang nongkrong di Solo sana. Tanya tuh Pak Jokowi. Sylvester ada di mana? Jangan-jangan delik di Solo. Ya soalnya di situ kan pas pampres aman gitu. Loh gak mungkin ada aparat berani ngubek-ngubek daerah itu. Loh tersilvesternya. Gimana? Ini orang-orang pada nyari loh, Bung. Halo, Bung Sylvester, di mana dirimu? Gendang nyerah aja itu, nggak ngerepotin orang. Ya sudahlah, Sylvester biar diurusin kejaksaan sama kepolisian. Harus dicari dan harus dijemput untuk dimasukkan ke BUI. Nah, kita lanjut ke soal Budiari ini. Apa yang tadi sudah kita dengar, mestinya bikin Jokowi harusnya sadar. Masa berkuasanya dia itu beneran sampun telas. Sampun ora mbambung. Ludes tak bersisa, tak bertuah. Perintah-perintahnya kini kian terbatas pada orang-orang tertentu saja. Mungkin kepada mbok-mbok yang nangis-nangis di depan rumahnya itu. Atau yang bungok-bungok. Dan Pak Jokowi hanya bisa perintah panpres yang melindungi dia, mengawal. Atau pembantu di rumahnya. Atau sama anak dan istrinya saja. Dengan statusnya yang sekarang, Jokowi merintah Pak RT saja wis ra iso. Apalagi kemudian merintah Kapolres, Pangdam sampai menteri. Loh emang faktanya begitu. Ini memang faktanya begitu. Loh para influencernya itu, para relawannya yang masih ngebela dengan argumen-argumen sing ruwet. Orang genah bakal turut nyerang Pak Budi itu nanti. Piye iki? Relawan wis dikuweki apa-apa mengkhianati ya bener loh, dibales. Dulu pernah berkhianat pada partai, saya dikhianati relawannya ya pas. Lah, kemarin begitu keluar amnesti sama abolisi. Pak Anies sama PDIP itu ikut-ikut disalahkan tuh. Ya pasti. Dan bilang kalau Pak Prabowo sama Pak Jokowi masih baik-baik saja. Ini jawabannya Pak Budi loh itu. Tidak akan merubah hubungan mereka antara mantan dan kepala negaranya, antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Itu ngomongnya Budiari, bukan ngomongnya Begawan. Tapi ya meneh, kenyataannya begitu. Mau diapakan lagi? Nah gimana? Lo para Jokowi lovers akan bilang nanti. Dengan emosi, ngomong mesti dengan emosi. Di sidang kabinet kemarin tuh. Buktinya Pak Prabowo nyebut lagi nama pendahulunya. Wah lah itu perkara sepele, kayak gak tahu kepala negara sekarang aja. Kayak memang begitu. Suka bicara panjang. Tema saja, apa saja masuk. Padahal itu rapat koordinasi tingkat menteri loh. Nah, antara satu pertanyaan dengan pertanyaan, pernyataan dan pernyataan yang lain itu berbenturan. Gak merasa itu kesalahan. Bagi Begawan, Pak Prabowo nyebut nama Jokowi itu ya pas ingat saja. Yang ada di pikiran Pak Prabowo itu mimpin sidang kabinet itu dengan bicara lumayan lama, di atas 30-an menit loh. Itu kelihatan menguasai masalah. Termasuk terlihat ngerti itu, cerdas. Biar didengar para anak buahnya di kabinet. Idealnya kan fokus saja topik atau persoalan apa yang mau diselesaikan. Masalahnya yang masih ada dan sebagainya. Loh kalau pengen dibuka loh, kenapa sih orang kayak penasaran? Kemana Budiari mau berlabuh? Tapi masyarakat kan sudah tahu apa yang dikatakan Budiari itu. Tegak lurus sama Pak Prabowo.
kalau ditawari ke Gerindra dia mau masuk. Lah terus apa gunane dulu itu menjilat Pak Jokowi sehingga sampai dapat menteri 2 kali loh. Ya. Jadi aku ora duwe rasa penasaran blas, gak tertarik loh. Ora penting lah urusan perkara dia itu, perkara Budiari itu. Mau jadi relawannya Jokowi, mau jadi menteri, mau apa saya nggak ngurusin. Ya mestinya yang diudet-udet, dikorek-korek, dikosek-kosek ya mengenai perkara bandar judul, ya harusnya itu. Pak Prabowo harusnya tahu. Gimana kelanjutan kasus anak buahnya? Jadi Kominfo dulu itu. Yang sudah ditangkap ada 18 anak buahnya itu. Yang dikabarkan sebagian di store ke Pak Budi, 50% loh. Gak didalami sama penegak hukum, ini ada apa ini? Mambu-mambu dia bakal ikut melebu, makin berkurang kok. Sehingga dengan jawaban mau ke PSI atau Gerindra, dijawab secara yakin, tanpa ragu, tegak lurus perintah Presiden. Artinya dia mau lebih memilih ke Gerindra daripada PSI. Nah ini orang oportunis ya kayak gini. Nggak layak banget lah ketua relawan Jokowi mengungkap hal itu. Bukankah jasa Jokowi itu juga banyak pada Budiari? Ya? Apa yang kurang yang diberikan Jokowi kepada Budiari? Sampai jabatan menteri aja dia dapat hanya seorang relawan aja. Loh kenapa ditekan-tekan pihak selain yang dia puja? Kok ya manut baik? Harusnya kan manutnya sama Jokowi. Loh sebagai seorang politisi, apalagi pucuk tertinggi organ relawan loh. Relawan pro Jokowi loh. Lah kok sekarang dukungnya Pak Prabowo ini. Lah ini buat saya ya pengkhianatan. Lo ngejawabnya pakai kalimat politis dong harusnya. Gak lugas begitu. Kok ditanya tegak lurus perintah Presiden, mau ditawari Gerindra dia mau masuk. Lo kecuali Pak Menteri ini adalah kader atau simpatisan Partai Gerindra. Wah, nek kader dan simpatisan Gerindra macam Bung Prasetyo Hati atau Mas Sugiono, Menlu, Pak Fadlizon, Menteri Hukum Pak Supratman dan lainnya wajar nyauri tegak lurus Presiden. Oh ya jelas karena dia memang kader Gerindra, wajar. Tapi ya gak juga sih, mestinya tegak lurus itu ke ketua umum partai, bukan ke presiden. Jawaban Pak Menteri Koperasi ini jadinya sangat membagongkan lah ketua relawan Jokowi. Bisa-bisanya tegak lurus sama Pak Prabowo. Lah kena ngawur nih. Lah nek pertanyaan tentang di luar urusan pemerintahan, cara ngejawabnya jangan merasa sebagai perintah pemerintah. Harusnya dirasa sebagai ketua relawan harusnya. Itu jawabannya kan di luar urusan kementerian. Itu urusan pribadi secara politis. Walah ini aku ngerti nih. Apa dasar Budiari merespon begitu? Sebab sudah lama banget, suwe aktivitas kerelawanannya itu prei. Ora enek kegiatan gitu. Dan mungkin ya Projo itu ya tinggal wakilnya itu. Sing lucu itu. Sok-sok wis ora rumangsa sebagai ketua Projo mungkin. Neng itu pilihan atau jawaban yang memang masuk akal. Yang disampaikan oleh Budiari bahwa dia akan tegak lurus pada perintah Presiden. Kalau ditawari ke Gerindra, dia masuk Gerindra aja. Itu wajar, masuk akal. Loh di situasi yang lain loh, petinggi Projo, Bung Freddy Damani, itu mengungkapkan soal rencana Kongres Projo. Semula rencana Kongres itu tahun kemarin, yang mundur tekan saiki. Waktu informasi kepastiannya, Bung Freddy menjawab manut arahan Jokowi. Lo kok gak manut arahan ketua Projo? Pak Budiari lah, malah lagi Budiari mau masuk Gerindra. Kena ruwet ini. Apa dua peristiwa ini menandakan ada perpecahan di internal relawan Projo itu? Antara yang setia Jokowi sama yang nyebrang ke Pak Prabowo. Iya relawan ya gitu itulah. Itu bukan relawan ya. Hanya rela, kalau nggak rela ya melawan. Nah Pak Budi Dewi itu bertahan sebagai ketua relawan itu. Apalagi sudah 7 tahun loh. Buat apa mau jadi kader PSI? Ada di posisi apa? Nah, kalau dia masuk PSI loh, untungnya apa dia masuk PSI? Peluang di 2029 partai gajah gimana? Dia sudah ngitung. Dan berbagai dilema lain.
Ya genah banget itu. Saat durungin jawab kuwi kabeh Pak Budiari kan ya mikir. Nek wangsulane sampai ada kata-kata PSI, Gajah atau Jokowi yang berkaitan sama orang Solo itu bakalan rampung tugasnya jadi menteri itu. Jabatannya paling rentan buat dicopot, diresafel oleh Pak Prabowo. Lalu dia setor muka. Seakan-akan wah aku melebu Gerindra. Wah, ini pandangan Begawan aja loh. Dan itu kan bisa dihitung secara matematika politik kan bisa. Lo modelan politisi kita ini sejak 2 tahun terakhir loh, yang marak ya macam karakter-karakter Budiari seperti ini, yang oportunis seperti ini banyak contohnya. Intinya sama kekuasaan itu ngewel, dredeg ngoplok adem panas. Lah politisi kualitas rempeyek kayak gini, di mana jatuh kena ambiar, tersenggol sedikit cuil, terbentur remek, sulit untuk pakoh. Sekelas pejabat negara hanya ditekan gitu aja belendek. Gimana ditodong senjata sama penjajah? Gak usah senjata lah, ditodong bambu runcing gitu. Awalnya kepoyoh-poyoh. Nah, pantas aja ini kita itu diatur-atur sama Trump, Presiden Amerika. Ya mau munat manut wae. Bandingkan dengan stok politisi macam Pak Ahok. Itu. Lihat aja Pak Jarod, Mas Pram, Putri Risma Harini, Bung Adian, Bung Deddy Sitorus, sampai Mas Hasto, sampai Mas Ganjar. Lu sesama manusia kok takut? Apalagi dibandingkan dengan respon Sianipar dan kawan-kawan Dr. Tifa, Roy Suryo, walah kedoan itu. Ya. Sesama manusia kok takut? Lo gimana bisa ngurut rakyat kecil dengan baik? Dukung atau bergabung ke siapa itu hak setiap warga sebenarnya. Namun pilihan seseorang mau nganan atau mau ngiri, mau maju atau mundur, yang ngisor pun yang dua itu jelas tergantung keputusannya sendiri. Iya. Titik krusialnya itu dia memiliki prinsip, ada tujuan hidup atau tidak. Paradigma tentang negara juga berusaha menjadi diri yang punya integritas harusnya. Lo lagi ditanya mau ke PSI atau Gerindra, jawabnya itu tegak lurus perintah presiden. Tapi, nah ya piye lah. Oh jangan kan Budiari loh, yang lain ya gitu kalau ditanya. Walaupun nggak berasal dari Gerindra, contoh aja Menteri SDM, Menko Pangan, Menko Pemberdayaan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. Lo nek hal yang sama ditakok nih sama Ketua Umum Gajah, jawabannya ya keluar bakal sama apa bedanya? Bakal sama juga nanti jawabannya. Ya. Nah itu sih Gibran tuh, nek ditanya, ya jawabnya tak perkirakan ya gak jauh berbeda. Nah mereka itulah individu-individu yang jauh dari mikirnya itu jauh dari ideologi lah. Jauh dari visi dan tidak memaknai mandat jabatan sebagai perjuangan. Itu amanah untuk mensejahterakan rakyat. Tapi hanya demi kepentingan waduke dhewe, wetenge dhewe, cangeme dhewe. Ya sorry. Cerminan buat membenahi segala problem dan tantangan di kabinet sulit dicerminkan. Ada di tiap program negara ini. Susah. Kita nih melihat program pemerintah ini jauh lebih terasa ngabisin duit ketimbang sebagai program yang solving. Lebih tergambar dari semaunya dibandingkan meringankan beban rakyat. Aut-autan amburadul. Ini yang kemudian trep sama jawabannya Budiari. Intinya manut siapa yang berkuasa. Sekali lagi loh. Budiari ini ketua relawan pro Jokowi. Ya, itu relawan garis keras ngarep dhewe belani mati-matian lah kok saiki. Dukungnya Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo juga harus mikir ini. Jangan asal terima aja ini. Oh, mungkin ini pas kapan ini Begawan dengar rencana Kongres Projo itu. Nah, sok-sok mau ubah nama jadi Prap atau Prowo atau Prosup gitu loh. Ya intinya seputar pro sama Pak Prabowo Subianto. Nah ini Pak Budiari ini tak kasih tahu nih.
Kasih tahu. Tenan ini kudu ditimbang, dicermati dan diikuti loh Pak. Misalnya mau begitu, pertimbangkan atas apa yang terjadi dengan Pak Tom sama Pak Hasto. Nek gak mbok pikir tiba-tiba jaksa atau KPK mengusut kasus aliran dana judol, mungkin mak jegagik. Namamu ada di daftar. Piye nek ngono kuwi? Apa ora kaya Selvister sama Adi Arwando. Deg-degan itu. Yakin sudah siap ngadepin tuntutan masalah judi online. Wes duwe jawaban atau alibi yang kuat untuk menjawab, untuk mengelak dari tuduhan terlibat dalam judol. Nah, ini justru manut atau pernyataan tegak lurus ke Pak Prabowo. Itu bentuk buat menyelamatkan diri. Iya. Oh iya mesti. Mau hakim memonis apapun, Pak Budiari nantinya dapat amnesti atau abolisi. Mungkin. Wah, enak itu. Itu pintu keluar darurat yang sudah dipersiapkan. Nek jawaban yang keluar dari mulutnya malah tetap ikut perintah Jokowi, ya kehilangan jabatan menteri. Ya rugi buat Budiari. Maka dia setor muka ke Pak Prabowo. Ya, akhirnya ngapain Pak Prabowo, ABS ke Pak Prabowo dan meninggalkan Jokowi. Ya oportunis kayak gitulah. Namanya saja organ relawan, tidak butuh ideologi. Mana relawan punya dasar ideologi? Yang penting pokoknya kerja, dibayar, mangkat. Ditambah yang mereka puja. Wes gak punya kekuasaan loh sekarang. Berganti bandul kekuasaannya. Semua sudah berakhir. Dan rata-rata relawan emang begitu. Karena relawan tidak profesional kebanyakan. Untungnya Pilpres 5 tahun sekali dan seorang presiden maksimal menjabat 2 periode. Nek ben biar atau tiap tahun Pilpres. Lor, kan relawan macam Projo itu ya ikut tiap tahun ganti kelamin. Maksudnya ganti dukungan, ganti yang menang loh pastinya. Ya. Di ruang politik, kalah menang itu hal biasa harusnya. Kalau kita sebagai relawan yang profesional, yang mendukung atas kebijakan yang kita dukung. Sesuatu yang lumrah lah kalah menang. Namun saat ada ideologi yang diperjuangkan, tentu orang nggak gampang lompat-lompat partai. Ini bedanya mengapa sistem demokrasi kita mengakui representasi suara rakyat melalui institusi partai politik. Bukan lewat ormas, bukan lewat relawan atau paguyuban. Lu malah masih mending ormas. Sebab dia punya ADART. Itu ada aturan buat anggota. Lalu tujuan yang diperjuangkan itu lebih jelas. Lu sedangkan buat organ relawan itu ya hanya buat kepentingan politik saja itu. Kadang-kadang anggotanya cuma 12 atau 10 itu sudah jadi relawan. Suaranya buah di Solo itu banyak itu. Organ relawan di sini mung 7. Paling banter rolar. Suaranya menggelegar itu. Ya, banyak itu. Loh kecuali relawan, aktivitas sosial. Kayak relawan bencana, relawan lalu lintas. Relawan buat arus mudik. Relawan PMI dan sebagainya. Itu manut kelembagaan yang rekrut. Yang bikin Begawan itu heran. Di Pilpres kemarin itu, bisa-bisanya loh, relawan-relawan Jokowi itu beralih dukungan ke Pak Prabowo. Loh kalau mau pindah dukungan ya ganti nama organnya dong. Kok pindah-pindah loh. Kayak punya Immanuel Ebenezer itu. Ganti Prabowo mania. Enak gampang aja. Itu membuktikan kalau mereka itu hanya cari kenyang aja. Cari kekuasaan aja, cari aman aja. Kebutuhan mulut dan perutnya sendiri aja. Bukan untuk kepentingan rakyat. Loh atau ormasnya Sylvester itu namanya netral dulu, solidaritas merah putih. Lah nama relawannya genah pro Jokowi atau Projo. Kok dukungannya ke Pak Prabowo? Lah kemudian tuh ada Bara JP, di mana JP itu kebanyakan Jokowi Presiden. Ada juga Samawi, Solidaritas Ulama Muda Jokowi. Kemudian ada alap-alap Jokowi, Pasbata Pasukan Bawah Tanah Jokowi. Kan jelas itu, mengidentifikasi ke Jokowi. Lah kok sekarang embuh? Sembuh lah. Nek tak terus-terus ke, sirahku malah memedih. Kita tunggu saja. Piye perkembangannya ke depan? Saya juga menunggu. Kira-kira Agustus ini ada reshuffle besar-besaran nggak pada kabinet Pak Prabowo? Kalau ada, berarti Indonesia sudah trontong-trontong akan maju. Kalau tidak,
habis kita. Nggak akan bisa apa-apa Indonesia. Oke ya, salam ngobrol. Jangan salah paham, kita harus paham untuk mengetahui perkembangan politik Indonesia. Salam ngobrol. Dadah.